Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Marsha dari kelas 11 TKJ 1. Pada video kali ini saya akan membahas lebih detail tentang IP address, subnetting, dan memahami konsep switch dan router. Nah, pada pembahasan pertama ini yaitu IP address. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan apa itu IP address. Nah, untuk mengingatnya kembali, di sini saya akan menjelaskannya kembali. Nah, untuk IP address sendiri adalah alamat numerik unik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan internet atau jaringan lokal. IP address sendiri berfungsi sebagai pengenal dan jalur komunikasi agar data dapat dikirimkan ke tujuan yang benar. Nah, untuk IP address sendiri terbagi menjadi dua, yaitu IP public dan IP privat. Nah, apa sih IP public itu? Terus apa sih IP privat itu? Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Untuk IP public sendiri adalah IP yang dapat digunakan kemana saja dan di mana saja. Contohnya google.com, facebook.com, dan lain-lain. Nah, selanjutnya IP privat. Apa sih IP privat itu? IP privat sendiri adalah IP yang hanya bisa diakses di satu tempat atau hanya bisa diakses satu device saja. Contohnya 192.168.10.1. Nah, seperti ya teman-teman untuk penjelasan IP. Nah, selanjutnya IP sendiri itu terbagi menjadi dua versi juga teman-teman. Yang tadinya jenis, di sini versi ya teman-teman. Nah, untuk IP sendiri terbagi menjadi dua versi, yaitu IP address versi 4 dan IP address versi 6. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu IP address versi 4 terlebih dahulu. Untuk IP address versi 6-nya nanti. Nah, untuk IP address versi 4 berjumlah 32 bit dan memiliki 4 oktet, yaitu x.x.x.x. Nah, pada x.x.x.x ini terdapat angka dari 0 sampai 255. Contoh, di sini saya memiliki IP 192.168.1.1. Nah, untuk cara penulisan IP yang benar yaitu kita kasihkan /24. Untuk contoh penulisannya seperti ini ya teman-teman. Nah, terus apa sih /24 itu? /24 ini adalah prefix ya teman-teman namanya. Nah, apa sih prefix itu? Prefix adalah IP yang dapat digunakan. Nah, untuk mencari total IP yang dapat digunakan yaitu kita akan melakukan yang namanya subnetting. Nah, pada subnetting sendiri di sini akan mencari total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range. Nah, untuk pertama kita mencari total IP terlebih dahulu. Untuk rumusnya yaitu 32 dikurangi prefix, yaitu untuk penulisannya 32 dikurangi 24. Nah, 32 ini dapat dari mana? Dari jumlah bit ini ya teman-teman. Nah, terus 24 ini apa sih? Nah, 24 ini prefix ya yang saya tadi jelaskan ini. Nah, untuk hasil dari 32 dikurangi 24 yaitu 8. Nah, kita pangkatkan 2 pangkat 8. Nah, 2 pangkat ini dapat dari mana? 2 pangkat ini adalah rumusnya ya teman-teman. Tidak bisa diganti atau diubah, sudah paten dari sananya. Nah, untuk angka 8 ini dapat dari mana? Angka 8 ini dapat dari 32 dikurangi prefix tadi, yaitu ini ya teman-teman. Nah, untuk hasil dari 2 pangkat 8 sendiri yaitu 256. 256 ini hasil dari 0 sampai 255. Nah, untuk 256 ini total IP yang dapat digunakan dari /24 ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita mencari subnet mask. Untuk rumusnya yaitu seluruh IP dikurangi hasil dari 2 pangkat 8 ini ya teman-teman, yaitu 256 dikurangi 256, yaitu yang hasilnya 0 ya teman-teman. Nah, untuk cara penulisannya yaitu kita ketik 255.255.255.0 seperti ya teman-teman untuk mencari subnet masknya. Nah, untuk selanjutnya yaitu IP network. Nah, bagaimana sih cara menentukannya atau mencarinya? Yaitu IP network ini diambil dari awal IP ya teman-teman, yaitu ini 0. Nah, untuk selanjutnya IP broadcast, yaitu IP broadcast ini diambil dari IP akhirnya ya teman-teman, yaitu 255. Nah, selanjutnya yaitu IP range. Bagaimana sih cara menentukan IP range-nya? Nah, untuk IP range sendiri yaitu IP network ditambah 1 dan IP broadcast dikurangi 1. Jadi 0 ini ditambah 1 yaitu 1 dan 255 ini dikurangi 1.
yang jadinya 254. Nah, untuk IP yang dapat digunakan yaitu dari 1 sampai 254 ini ya teman-teman. Untuk IP network dan IP broadcast-nya tidak bisa digunakan. Untuk itu teman-teman juga perlu mengingat yaitu hasil dari IP network yaitu genap dan hasil dari IP broadcast yaitu ganjil ya teman-teman. Nah, untuk penjelasannya seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengerjakan soal. Nah, di sini sudah ada soalnya. Kita akan mencari total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast dan IP range. Seperti tadi ya teman-teman caranya. Yaitu di sini 32 dikurangi prefix. Di sini dikurangi prefix yaitu untuk cara penulisannya 32 dikurangi prefixnya yaitu 26. Nah, untuk hasil dari 32 dikurangi 26 yaitu 6 ya teman-teman. Kita ketik, nah 6. Nah, 6 ini kita pangkatkan yaitu 2 pangkat 6 yaitu yang hasilnya 64. Seperti ya teman-teman untuk mencari total IP-nya. Nah, selanjutnya yaitu subnet mask. Subnet itu yang tadi saya jelaskan yaitu seluruh IP 256 dikurangi dari hasil 2 pangkat 6 ini yaitu 64. Nah, untuk hasil dari 256 dikurangi 64 ini yaitu 192. Nah, untuk cara penulisannya yaitu 255.255.255.192. Nah, seperti ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya menentukan IP network. Seperti tadi yang saya sudah jelaskan, IP network ini dari awal IP dan IP broadcast ini dari akhir IP ya teman-teman. Nah, untuk awalnya ini yaitu 0 dan untuk akhirnya yaitu 63. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk menentukan IP range-nya yang saya sudah jelaskan tadi juga yaitu IP network ditambah 1 dan IP broadcast dikurangi 1. Itu di sini 1 sampai 62. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk hasilnya. Nah, selanjutnya di sini saya juga ada soal lagi. Pengerjaannya sama seperti ini ya teman-teman, yaitu kita akan mencari total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast dan IP range. Untuk pertama kita mencari total IP terlebih dahulu yaitu 32 dikurangi prefix. Itu untuk cara penulisannya 32 dikurangi prefixnya yaitu 27. Nah, untuk hasil 32 dikurangi 27 yaitu 5. Lalu kita pangkatkan yaitu 2 pangkat 5 yang hasilnya 32. Nah, untuk total IP-nya seperti ini. Selanjutnya subnet mask yaitu 256 dikurangi hasil 2 pangkat 5 ini yaitu 32 yang hasilnya 224. Untuk cara penulisannya yaitu 255.255.255.224. Nah, untuk subnet masknya seperti ini. Untuk IP networknya kita ambil dari IP awal yaitu 0. Untuk IP broadcast kita ambil IP terakhir yaitu 31. Nah, di sini kita bisa lihat 50 ini melebihi batas range. Maka kita akan melakukan yang namanya block subnet. Block subnet ini adalah selanjutannya dari subnetting ya teman-teman. Yaitu untuk melakukan block subnet. Di sini kita tulis 0 sampai 32. Lalu di sini kita pakai 32 dikurangi ditambah 32 yang hasilnya 64. Lalu 64 ini dikurangi 1 yang hasilnya 63. Nah, untuk melakukan block subnetnya seperti ini ya teman-teman. Lalu untuk menghitung IP range-nya yaitu IP network ditambah 1 dan IP broadcast dikurangi 1 yaitu 32 ditambah 1 yaitu 33 sampai IP broadcastnya dikurangi 1 yaitu 62.
Nah, seperti ini ya teman-teman untuk hasilnya. Selanjutnya kita akan memahami konsep switch dan router. Oke, selanjutnya di sini kita akan memahami konsep switch dan router. Terus apa sih switch dan router itu? Untuk switch sendiri adalah alat yang berfungsi untuk menghubungkan device-device dalam satu blok subnet. Contohnya di sini sudah ada topologi jaringan yang menggunakan satu blok subnet, yaitu /26, di mana /26 ini total IP yang dapat digunakan yaitu 64. Selanjutnya yaitu router. Apa sih router itu? Router adalah alat yang digunakan untuk menghubungkan device-device yang berbeda blok subnet. Nah, untuk contohnya di sini sudah ada topologi jaringan yang memiliki blok subnet yang berbeda. Misal di sini PC 1, 2, dan 3 ini memiliki blok subnet yang sama yaitu /26, di mana /26 ini IP total yang bisa digunakan yaitu 64. Nah, sedangkan PC 4 ini IP yang digunakan yaitu melebihi dari IP blok subnet ini ya teman-teman, yaitu 70. Yang tadi ini bisanya sampai 64, nah di sini 70. Jadi berbeda. Untuk bisa saling berkomunikasi dan bisa saling mengirimkan pesan, di sini kita perlukan router ya teman-teman, yaitu router ini gunanya untuk menghubungkan device yang berbeda blok subnetnya. Dan mengaplikasikan cara menggunakan switch dan router di Cisco Packet Tracer. Oke, selanjutnya di sini saya akan mengaplikasikannya di Cisco Packet Tracer. Untuk pertama, saya akan membuat topologi jaringannya terlebih dahulu. Kita akan membutuhkan PC, yaitu untuk memilih PC kita klik icon ini, lalu pilih ini, lalu kita klik ini, lalu kita taruh sini. Nah di sini sudah. Selanjutnya kita membutuhkan switch. Untuk pilihan switchnya banyak ya teman-teman, tapi saya akan memilih switch ini. Nah di sini ya. Lalu kita akan menghubungkannya menggunakan kabel. Kita akan menggunakan kabel automatic. Kita sambungkan PC ke switch. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan memberikan IP masing-masing PC ini ya teman-teman. Misal kita untuk cara mengisi atau memberikan IP-nya, kita pergi ke desktop, IP configuration, lalu ketikkan IP-nya 10.10, misal 10 teman-teman. Lalu kita subnet busnya 255.255.224. Seperti ini ya teman-teman. Kita copy dulu, kita salin dulu untuk PC selanjutnya. Nah, selanjutnya kita ke PC 1, desktop, IP configuration, lalu ketikkan IP-nya lagi. Maaf, 11. Terus subnet masknya samakan ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya sudah memberikan IP kepada masing-masing PC ini ya teman-teman. Nah, untuk cara mengeceknya ini bisa terhubung atau tidak, mengeceknya melalui command prompt. Kita ke PC, lalu ini kita close, kita ke command prompt. Nah, kita ketikkan ping, lalu IP ini ya teman-teman, PC 1 tadi 10.10.10 10.11, kita enter. Nah, di sini sudah terhubung ya teman-teman, sudah bisa terhubung dari PC 0 ke PC 1. Selanjutnya saya akan membuat topologi jaringan lagi. Kita membutuhkan PC, kita membutuhkan 3 buah PC. Nah, oke, selanjutnya kita membutuhkan satu switch. Kita pilih ini, lalu kita klik sini, lalu kita akan hubungannya menggunakan kabel PC ke switch, PC ke switch, lalu PC ke switch lagi. Nah, jika sudah, kita akan memberikan masing-masing PC ini IP ya teman-teman. Untuk pertama, kita klik PC, desktop, terus IP configuration. Kita ketikkan IP misal 10.10.10.40. Terus subnet masknya sama. Lalu selanjutnya PC ketiga,
desktop, IP configuration, kita ketikkan IP-nya 10.10.42, lalu subnet masknya kita ganti. Nah, maaf, ini kita ke 41 saja. Nah, untuk PC keempat kita ke desktop, IP configuration, kita tekan IP-nya 42. Nah, sudah. Jika sudah, kita akan mengeceknya lagi seperti tadi. Kita akan mengeceknya melalui command prompt. Kita klik PC, kita klik PC ke command prompt, lalu ketikkan ping IP sebelahnya, ya teman. 9.10.10.42. Nah, sudah terhubung ya teman-teman, sudah bisa saling berkomunikasi. Sebenarnya untuk cara mengetahui bisa berkomunikasinya tidak hanya ke command prompt, tapi kita bisa ke icon pesan ini, lalu kita klik ini, lalu ke misalnya ke PC 3. Nah, di sini tertulis successful ya teman-teman, yang artinya sudah bisa saling berkomunikasi. Nah, di sini masing-masing blok subnet ini berbeda ya teman-teman. Jadi agar bisa saling berkomunikasi, kita akan menggunakan router ya teman-teman. Kita klik sini. Nah, di sini banyak sekali pilihan routernya teman, tapi saya akan memilih router yang ini. Lalu kita klik sini. Lalu kita akan hubungkan menggunakan kabel. Kita akan hubungkan switch ke router. Nah, di sini bisa dilihat ini belum bisa saling berkomunikasi ya antara blok subnet ini lalu ke sini. Yaitu untuk cara agar bisanya, kita klik router, lalu ke config, lalu ke fast ethernet 0. Lalu kita nyalakan, kita ketikkan IP gateway-nya, misal 10.10.10.1 untuk subnet masknya. Nah, size-nya fast ethernet 0 sampai 1 ini kita on kan, kita ketik 10.33. Nah, sudah ya teman-teman. Nah, di sini sudah saya konfigurasikan. Lalu agar bisa saling berkomunikasi, kita kasih PC 01 ini gateway ini ya teman-teman, IP gateway ini. Kita salin saja, kita C, lalu kita klik PC, desktop, IP configuration. Nah, untuk gateway-nya sini ya teman-teman. Nah, ini sama ya teman-teman. Nah, oke. Selanjutnya untuk PC ini kita akan memberikan gateway-nya di ini. Gateway ini ya teman-teman, kita akan memberikan gateway-nya ini. Kita salin, lalu kita masuk ke PC 2, ke desktop, IP configuration, lalu kita aktifkan IP gateway-nya. Oke. Untuk PC 3 juga. Oke. Selanjutnya PC 4. Oke, sudah. Jika sudah, kita akan mengeceknya teman-teman, ini sudah bisa saling berkomunikasi atau belum. Kita tutup dulu. Untuk lebih sederhananya, untuk cara mengeceknya kita akan menggunakan pesan. Misal ini ke sini. Nah, misal di sini violet, kita akan lakukan lagi karena ini bisa jadi bugnya ya teman, bug dari Cisco paket tracernya. Nah, bisa dilihat successful ya teman-teman. Kita akan lakukan lagi, misal PC 1 ke PC 2. Nah, sukses ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk cara mengaplikasikannya di Cisco paket tracer. Untuk itu cukup sekian dalam pembahasan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.